Sanyo mantan berkaitan tentang kelebihan membaca Al-Quran, kelebihan yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi dalam sebuah hadis yang bersumber daripada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendengar istama'ah, barang siapa yang mendengar kepada satu ayat daripada Al-Quran, idengar, dia dengar satu ayat daripada kitab Al-Quran, yang gedulih bagi orang tersebut yaitu kebaikan yang melipat-lipat ganda. Waman tala, dan barang siapa yang membaca, sanyo kedengarnya gebaca satu ayat daripada kitab Allah, niscaya ada padanya itu cahaya pada hari kiamat. Dibeda orang yang dengar pembacaan Al-Quran, sabuh ayat dengar. Orang yang dengar sabuh ayat kebaca Al-Quran, yang gedulih oleh Allah Ta'ala bagi kebaikan melipat-lipat ganda. Yang dengar mentah dinas. Kalau baca menyabaca barang kaso yang dibaca Al-Quran, walaupun sabuh ayat dibaca, yang singo ayat yang dijadikan sebagai cahaya pada kiamat. Ini kita lebih lelah pahala orang baca dibanding orang yang dengar. Kemudian hadis yang dirawi oleh Imam At-Tabrani daripada Anas, man 'allama ibnan, barang siapa yang mengajarkan anaknya akan Al-Quran, nazaran secara melihat, purno kala lidalok Al-Quran itu tayu kala tak purno betul ade ba dan sempurna cara kala ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, dimaafkan baginya akan dosa-dosanya yang telah terdahulu dan dosa-dosanya yang terakhir. Wa man 'allamahu, dan barang siapa yang mengajari anaknya akan Al-Quran zahiran, dalam bentuk hafalan, fakullama, maka setiap kali membaca oleh si anak akan satu ayat, niscaya mengangkat oleh Allah bagi saya itu akan sabuk derajat, sehingga sampailah kepada akhir barang yang dibaca bersamanya daripada Al-Quran. Dahsyat kelebihan. Jadi ini hadis yang dirawi oleh Imam At-Tabrani daripada Anas. Orang yang ipurno anu baca Al-Quran secara kala, idok Al-Quran ikudu ipurno begitu. Ikala di adanya purno Quran dua macam. Nah, purno bentuk hafalan. Baca kena Bismillahirrahmanirrahim. Bentuk hafalan dengan lagi yang sempurna, dan nanti dengan cara langsung baca Quran. Jino urang yang dipurnoane dengan cara langsung baca Quran, yang juga ampun ya Allah Ta'ala dosa-dosa si ayah tersebut, baik dosa yang kelewat ataupun dosa yang akan datang. Tapi ketika dosa itu akan dikubur, dosa-dosa yang pun diampun oleh Allah Ta'ala. Makna batas itu hendak dipegang, baik dosa tidur ataupun dosa dua itu hendak dipegang. Yang penting dosa yang awal Allah Ta'ala diampun, dosa yang kedua pun Allah Ta'ala diampun. Tentu yang dimaksud itu dosa-dosa ubud, dosa-dosa ubud yang mengikat dengan Allah Ta'ala diampun. Dengan barang kata yang dipurnoan baca Quran dalam bentuk hafalan, mahfal teman. Jika kena Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, hafalan itu alif lam mim, alif lam mim. Yang menjadi purnoan baca Quran dalam bentuk hafalan, fakullama, maka setiap kali membaca oleh si anak
akan sabuk ayat Al-Quran, niscaya Allah angkatkan bagi si ayat tersebut, yaitu sabuk derajat. Yang sabuk ayat dibaca, sabuk derajat dapat. Sabuk ayat dibaca, sabuk derajat dapat. Upanjang hingga habis. Oh, mesti naik baca diserta ayat, baru serta derajat baik ke Allah Taala yang lagi kan. Dan derajat-derajatnya pun mandum-mandum tinggal akan berpegemah ke Allah Taala dalam surga. Lihat lagi hawan pengamannya. Surganya ini kamu tingkat-tingkat surga. Maksudnya berada pada tingkat 8. Yang pada tingkat 8 yang dong mendekat-tingkat lagi, mendekat-tingkat. Berarti yang berdoa tingkatnya bertanya begitu. Maka tingkatan yang pertama nikmati berbeda dengan tingkatan yang kedua. Tingkatan kedua lagi nanti, sehingga makin panjang begitu nikmati lebih dahsyat nikmatnya. Sehingga hana babi. Ini kelebihan. Berarti sabuh ayat dibaca, berarti sabuh tingkatan dicatat oleh Allah Taala. Berarti naik baca satu ayat, berarti 70 tingkatan di semua di akhirat. Dan dalam 3 pertemuan. Nah, kemudian hadis riwayat daripada Dailami, daripada Abi Amamah, Hamidul Qur'ani hamidu rayatil Islami, wa man akramahu faqad akramahu Allah, wa man ahanahu fa'alaihi laknatullah. Hanya penting orang yang menanggung Quran, yakni penghafal Al-Quran, itu sama seperti orang yang membawa bendera Islam. Jadi boleh tanya guna orang Al-Quran, boleh. Jadi tanya kahana apa itu beda tanggap apa. Cuba dari apa, yang penting. Cuman yang boleh pegang-pegang lain, urung yang cuma cara hafal Quran, ana cara ditafsirkan Quran dan bertafsir Quran. Apa balik. Karena apa kan dengan bukan? Karena tinggal dari habat orang ni, awak dari bikin kiamatnya kata tu, nyan Quran akan bergada Allah Taala hati-hati bergada. Yang tiga yang kebat dalam ni, baru apa yang tiga. Bahkan lagi kejadian ini, orang kafir memang berusaha untuk diubah-ubah Quran, diubah terima macam-macam sebagainya. Yang sahut pada ini Pak Dewi, orang yang apa itu? Dia punya anak faedahnya, betul apa itu? Anak masalahnya, nama aja. Cuma yang penting saja di saat kata hafal Quran, jaga hafalannya sampai itu. Yang lagi. Dan menyahana kapasitasnya untuk mentafsirkan Quran, mentafsir Quran. Bukan saja itu, lawan tu hafalan lagi. Mak penafsiran ini terangkan makron. Yang penting, karena urus yang hafal Quran, no saban lagi urus yang menjaga bendera Islam, jaga bendera Islam. Bahkan lagi karena hukum-hukum Islam tersimpan bak Al-Quran. Maka urus yang hafal Quran yang saban lagi hafal hukum Islam ladada dikubah. Nah, maka hukum Islamnya saban lagi bendera Islam. Maka orang yang memuliakannya, man akramahu, orang yang memuliakan orang yang menghafal Quran, niscaya dipemuliakannya oleh Allah Taala. Wa man ahanahu, dan barang siapa yang menghinanya, maka di atasnya itu laknat Allah. Ya, man hafal Quran itu jud hafal kaman, ja hafal kaman yang ketiga. Ona bikenana dafai berarti musabu jus aman ketiga. Jadi kamu di kampung kau aja kelebihannya. Menurutnya ini. Dan untuk yang membawa benderanya, bendera raya bukan. Menajum untuk bendera ubi. Yang bendera ubi yang dikatakan hafalan. Yang raya hafalan berarti raya bendera iba. Yang jelas dengan kata hafal Quran hana dua. Yang penting sampai 2 hafal.